Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU, khususnya pada kemampuan numerik, spesifik pada materi pecahan. Nah, soal kali ini kita diminta mencari nilai dari atau hasil dari 2024 pangkat 2 dikurang dengan 2020, dikali dengan 2028, diper dengan 2024 pangkat 2, dikurang dengan 2022, dikali dengan 2026. Nah, soal seperti ini jangan dikerja secara manual. Maksud kata manual adalah kita melakukan perkalian, lalu kita melakukan pengurangan secara manual. Ini 2024 kita cari dengan kali dengan 2024. Nah, cara paling mudah untuk menyelesaikan soal bentuk seperti ini adalah kita melakukan namanya pemisalan. Jadi kita misalkan yang pertama adalah A itu adalah 2024. Sehingga untuk 2020, 2028, 2022 dan 2026 kita bisa misalkan dalam bentuk A juga. Sehingga apa? Berarti kita bisa tuliskan, saya bisa tuliskan di sini 2020 itu setara dengan A dikurangi dengan 4 ya, karena A-nya itu 2024. Kemudian untuk 2028 itu berarti A ditambah dengan 4 ya. Kemudian selanjutnya berarti 2022 itu setara dengan A dikurangi 2 ya. Ingat patokannya kita ini. Kemudian 2026 sama dengan A ditambah 2. Nah, kalau modelnya kita sudah melakukan pemisalan seperti ini, maka tinggal kita tulis ulang. Saya tuliskan berarti ini menjadi A kuadrat ya. Berarti A kuadrat dikurang dengan 2020 berarti saya ganti menjadi A kurang 4 dikali dengan A tambah 4 ya untuk. Kemudian per dengan A kuadrat dikurang dengan A kurang 2 ya, saya ganti 2022 dan 2026. Kemudian A tambah 2. Nah, untuk kasus seperti ini yang harus diingat adalah ini ya. Mungkin sudah ada di VT saya sebelumnya bahwa untuk model seperti itu yang diingat adalah ini. A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat itu sama dengan A kurang B gitu ya, kali dengan A tambah B. Sehingga berarti model ini kita bisa ubah ke dalam bentuk sini. Sehingga ini berarti kita bisa tuliskan kembali A kuadrat kurang gitu ya. Ini berarti menjadi apa? A kuadrat dikurang dengan 4 kuadrat ya. Bentuk ini. Kemudian diper dengan A kuadrat dikurangi dengan, ini berarti langsung kita bisa tuliskan A kuadrat dikurangi dengan 2 kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita bisa lihat ini menjadi apa? A kuadrat gitu ya, dikurang A kuadrat ditambah 4 kuadrat diper dengan A kuadrat dikurang A kuadrat ditambah 2 pangkat 2. Ini habis gitu ya. Ini habis, berarti sisa 4 pangkat 2 diper dengan 2 pangkat 2. 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16. 16 diper dengan 2 pangkat 2 itu 4, maka hasilnya di sini adalah 4. Sehingga option yang benar untuk soal ini adalah option A. Bismillah, kembali lagi kita bahas soal TIU khususnya pada kemampuan numerik. Nah, soal kali ini berkaitan dengan operasi hitung campuran. Nah, untuk memudahkan Anda memahami tentang operasi hitung campuran, boleh Anda menonton video saya sebelumnya terkait dengan sifat-sifat operasi hitung campuran. Nah, untuk soal kali ini adalah kita diminta mencari nilai dari 12 ditambah 13 dikali 4 dibagi 2. Nah, ketika dihadapkan dengan soal seperti ini, maka yang dikerja duluan adalah yang di dalam kurung. Ya. Nah, sehingga ini kalau kita cari berarti 12 ditambah 13 hasilnya adalah 25, kemudian dikali 4, lalu dibagi dengan 2. Nah, 25 dikali 4 hasilnya adalah 100 gitu ya. Kemudian dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 50. Sehingga jawaban yang tepat adalah 50. Jadi, jangan terkecoh ya. Jangan sampai Anda mengingat sifat yang lain bahwa kalau ada penjumlahan, lalu ada perkalian, maka yang dikerja duluan adalah perkalian atau pembagian. Nah, ingat ini ada dalam kurung, maka yang dikerja yang paling pertama adalah yang di dalam kurung. Bismillah. Kembali lagi kita membahas soal TIU, khususnya pada kemampuan numerik dan spesifik pada pecahan.
Soal kali ini kita akan coba melihat perbandingan antara nilai X dan nilai Y. Nah, untuk memahami lebih jauh terkait dengan soal ini, silakan nonton video saya bagaimana mengubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran atau sebaliknya, kemudian dari pecahan desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita ubah dulu ini ke dalam bentuk pecahan biasa, ya. Kalau kita mengubahnya berarti 1/4 itu setara bagaimana? Berarti ini kan berarti tinggal 4 kali 1 ditambah 5, sehingga itu setara dengan 5 diper dengan 4. Kemudian bagi berapa? Ini berarti 9 kali 1, 9 tambah 2 berarti 11/9. Nah, ini sudah. Kemudian berarti untuk X-nya sudah. Kemudian untuk Y-nya. Untuk Y-nya itu adalah 3,25 diper dengan 0,5. Nah, ini kita kali dengan 10, ya. Kedua ruasnya kita kali dengan 10, sehingga ini berarti hasilnya 32,5. Ini diper dengan 5, gitu ya. Nah, sehingga ini kita bisa selesaikan, maka saya bisa tuliskan X itu sama dengan 5/4 dikali. Ini tinggal balik ya, menjadi 9/11. Sehingga berarti ini tinggal kita kali, 5 kali 9 itu adalah 45 diper dengan 44. Sementara yang ini hasilnya adalah 32,5 diper dengan 5. Tanpa harus kita lanjutkan, ini kita sudah bisa pastikan karena ini pembilangnya itu lebih besar, sangat jauh, ya, sangat jauh dibandingkan penyebutnya. Sementara ini antara pembilang dan penyebutnya itu dekat, selisihnya cuma 1. Sementara yang ini selisihnya itu cukup banyak, ini sampai dengan 27, ya, 27,5 selisihnya, sehingga sudah bisa dipastikan bahwa Y itu lebih besar dari X atau X itu lebih kecil dari Y. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah option A. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU khususnya pada kemampuan numerik spesifik materi yang berkaitan dengan pecahan. Nah, soal kali ini kita membandingkan nilai X dan nilai Y. Mana yang lebih besar atau sebaliknya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, saya tuliskan terlebih dahulu, X-nya itu sama dengan 222 diper dengan 333. Kemudian Y-nya itu sama dengan 444 diper dengan 555. Kalau dihadapkan dengan soal seperti ini, bentuk seperti ini, kita bisa langsung menebak bahwa Y-nya itu lebih besar daripada X atau X-nya lebih kecil daripada Y. Kenapa? Karena ini kita lihat saja ketika dihadapkan dengan pecahan biasa model seperti ini, ya, ini jarak antara pembilang dan penyebut itu hanya 1, ya, maka yang angka paling terbesar itu adalah angka terbesarnya, gitu ya. Nah, misalkan ini 2 dengan 3, ini 4 dengan 5, maka otomatis yang paling besar itu adalah Y. Nah, untuk mengkonfirmasi itu kita bisa melakukan hal seperti ini. Ini masing-masing kita bagi dengan 111, ini juga kita bagi dengan 111, sehingga 222 dibagi dengan 111 itu hasilnya 2/2. Ini juga hasilnya adalah 3, ya. Sama juga ini kalau kita bagi dengan 111, ini kita bagi dengan 111, maka hasilnya adalah 4/5. Nah, 2/3 dan 4/5 kalau kita ubah dalam pecahan desimal, maka 2/3 itu setara dengan 0,67, ya. Sedangkan untuk 4/5 itu setara dengan 0,8. Sehingga dari sini sudah sangat nampak bahwa 0,8 itu lebih besar daripada 0,67. Sehingga opsi yang tepat untuk soal ini adalah jatuh pada pilihan A. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU khususnya pada kemampuan numerik spesifik pada materi perbandingan. Nah, sebelum kita membahas soal ini, teman-teman boleh menonton terlebih dahulu video saya sebelumnya terkait dengan rumus penting
dalam menyelesaikan soal TIU, khususnya pada materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, soal kali ini teman-teman sekalian, yaitu ini ada 15 ekor sapi akan menghabiskan 5 ton rumput dalam sehari. Kemudian di sini ada dua perbandingan X dan Y. X-nya adalah 8 ekor sapi, sementara Y-nya itu adalah nilai dari banyaknya tambahan sapi. Jadi ini ada kata tambahan ya, untuk menghabiskan 8 ton dalam sehari. Kalau kita lihat jenis soalnya, maka ini masuk pada kategori perbandingan senilai. Kenapa? Karena kita lihat semakin meningkat banyaknya rumputnya, berarti meningkat pula total sapi yang akan memakannya. Sehingga saya bisa tuliskan dalam dua komponen, berarti komponen pertama adalah sapi, kemudian yang kedua adalah rumput. Nah, sehingga sapinya itu 15 ekor, ini berarti 5 ton. Kemudian misalkan A sapi ya, saya tuliskan A sapi, itu dia akan menghabiskan 8 ton. Nah, karena ini kita sudah bisa menebak bahwa dia perbandingan senilai, maka kita tinggal kali silang. Sehingga saya bisa tuliskan berarti 15 dikali dengan 8 sama dengan 5 dikali dengan A. 15 kali 8 hasilnya adalah 120, ini sama dengan 5A. 5A itu berarti sama dengan, saya bisa tuliskan A-nya itu sama dengan 120 dibagi dengan 5. Atau ini sama dengan 24. Nah, karena yang baru kita dapatkan adalah A, maka belum bisa kita menyimpulkan bahwa Y itu lebih besar daripada X. Karena di sini ada kata ini, yaitu tambahan. Sehingga berarti Y itu, ya, jadi nilai Y itu sama dengan, tambahan itu berarti ini, ya, selisih dari 24 dikurang 15. Nah, 24 dikurang 15 berarti sama dengan 9. Sehingga yang ini adalah 9 ekor sapi. Nah, dengan demikian kita bisa langsung menyimpulkan bahwa Y lebih besar daripada X, atau X lebih kecil daripada Y. Sehingga option yang tepat untuk soal ini adalah A. Bismillah, kembali lagi kita bahas soal TIU, khususnya pada kemampuan numerik, spesifik pada materi perbandingan. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita membahas soal ini, saya ingatkan untuk menonton terlebih dahulu video saya tentang rumus penting dalam menyelesaikan soal TIU, kaitannya dengan materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, teman-teman sekalian, soalnya adalah seperti ini. Sebuah bangunan dapat diselesaikan oleh 10 pekerja dalam 2 minggu. Kemudian kita akan membandingkan nilai X dan nilai Y. Nilai X itu adalah tambahan pekerja jika harus diselesaikan dalam 7 hari. Sedangkan Y-nya adalah 12 pekerja. Jadi, kita coba analisis apakah ini adalah perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau kita lihat ketika jumlah harinya itu diturunkan, ya, maka otomatis jumlah pekerjanya itu ditingkatkan. Sehingga ini masuk pada kategori berbalik nilai. Sehingga saya bisa tuliskan, berarti saya tuliskan dalam dua komponen. Komponen pertama adalah pekerja, gitu ya. Komponen kedua itu adalah waktunya. Nah, pekerjanya itu 10, gitu ya. Kemudian waktunya 2 minggu. 2 minggu itu setara dengan 14 hari. 14 hari ya. Kemudian berarti saya tuliskan di sini 14, gitu ya. Kemudian A pekerja itu bisa menyelesaikannya itu dalam waktu 7 hari. Nah, karena ini kita sudah identifikasi bahwa perbandingan berbalik nilai, maka tinggal kita kali lurus. Nah, ini berarti saya bisa tuliskan 10 kali 14 sama dengan A kali 7. Jadi ini kali lurus ya. Sehingga ini berarti 140. Ini 7A ya. Berarti A-nya adalah 140 dibagi 7. Atau ini sama dengan 20. Nilai 20 ini belum menunjukkan nilai X karena ada kata tambahan. Sehingga berarti nilai tambahan itu adalah selisihnya ya. Berarti tambahan
saya bisa tuliskan bahwa tambahan itu adalah 20 kurang 10 atau sama dengan 10. Jadi, tambahan pekerjanya untuk bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 7 hari adalah 10 orang. Sehingga kalau kita lihat ini 10, ini 12, maka otomatis X-nya lebih kecil daripada Y. Sehingga opsi yang benar adalah A. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU, khususnya pada kemampuan numerik spesifik pada soal cerita. Jadi, yang akan kita bahas saat ini adalah soal-soal cerita. Soalnya seperti ini, suatu pekerjaan, jadi ada kata suatu ya, jika dikerjakan oleh pria dapat diselesaikan 2 jam. Jika dikerjakan oleh wanita dapat diselesaikan 3 jam. Jika mereka menyelesaikannya secara bersama-sama, maka pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam berapa jam. Nah, soal seperti ini berarti ada kata suatu, berarti ada satu pekerjaan yang kemudian dikerjakan. Berarti saya bisa tuliskan untuk pria, P itu adalah 1/2. Untuk wanita itu 1/3. Nah, dengan demikian kalau mereka berdua berarti saya asumsikan gabungan ya. Saya tuliskan saja gabungan itu adalah G ya. Berarti 1/G itu sama saja dengan 1/2 ditambah dengan 1/3. Berarti 1/G itu sama dengan ini 6 ya. Kita samakan penyebutnya, berarti ini sama dengan 3. 6 bagi 2 kan sama dengan 3. 3 kali 1, 3. Kemudian 6 bagi 3 hasilnya 2. 2 kali 1, 2. Sehingga ini berarti saya tuliskan 1/G sama dengan 5/6. Dengan demikian ini kita kali silang, berarti 6 sama dengan 5G. Maka berarti kita bisa lihat G-nya berapa? G-nya itu sama dengan 6/5. 6/5 itu setara dengan berapa? Dengan 1/5. Ya. Maka jawabannya jatuh pada option B. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU, khususnya pada kemampuan numerik spesifik pada soal cerita. Jadi, soalnya adalah Pak Wandi melakukan perjalanan dari kota A ke kota B berangkat pukul 6.00 ya, dengan kecepatan 60 km per jam. Kemudian sampai pada kota B itu jam 9. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan Pak Wandi jika sampai di kota B, ini B ya, itu pukul 8.30. Nah, untuk menyelesaikan soal ini bisa tanpa menggunakan rumus kecepatan. Yang harus kita lakukan adalah kita tinggal, kalau kita lihat ini bentuknya adalah bentuk perbandingan. Saya bisa tuliskan seperti ini. Yang pertama adalah saya bisa tuliskan berarti komponen pertamanya adalah kecepatan. Kemudian komponen keduanya berarti waktu tempuh ya. Saya tulis saja WT. Nah, dengan demikian kecepatannya itu 60 gitu ya. Waktu tempuhnya berapa? Berarti tinggal kita lihat selisihnya. 6 sampai 9 jam itu berarti 3 jam ya. 6.00 sampai jam 9.00 itu 3 jam. Kemudian kita akan cari kalau ini saya misalkan A. Ini dari 6.00 ke 8.30. 8.30 itu setara dengan 2,5 jam ya, karena 30 menit. Sehingga kalau kita lihat, kita coba deteksi apakah ini perbandingan senilai atau berbanding nilai. Kita lihat di sini apakah ketika waktunya turun, kecepatannya juga turun. Tentu kalau kita lihat semakin turun waktu tempuhnya, maka pasti kecepatannya semakin naik. Sehingga ini masuk pada perbandingan berbalik nilai. Sehingga kalau perbandingan berbalik nilai, maka ini tinggal kita kali lurus. Ini kita kali lurus seperti ini, maka berarti 60 dikali 3 sama dengan A dikali dengan 2,5. Maka ini 180 ya, maka ini sama dengan 2,5A. Sehingga A-nya berarti kita bisa cari A itu sama dengan 180 diper dengan 2,5. Maka hasilnya adalah 72. Maka opsi yang tepat untuk soal ini adalah A. Bismillah, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Khususnya kaitannya dengan
pengetahuan dasar sebelum kita menyelesaikan soal-soal TIU pada kemampuan numerik. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ini kita ubah dalam bentuk pecahan biasa, maka caranya cukup mudah karena ini tinggal kita kali, ya. Kemudian ini kita tambah sehingga kita bisa peroleh berarti 2 dikali dengan 1. Jadi kita bisa cari berarti 2 dikali 1 itu sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sehingga jawabannya adalah 3/2. Gitu. Nah, sedangkan untuk nomor 2 berarti sama ya. Ini dengan ini tinggal kita kali. Ini kita tinggal tambah hasilnya. Berarti 5 kali 3 itu hasilnya adalah 15. 15 ditambah 2 hasilnya adalah 17. Sehingga kita bisa tuliskan berarti ini 17 diper dengan 5. Nah, lalu bagaimana sebaliknya? Kita mengubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Ingat, untuk bisa mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, syaratnya apa? Syaratnya adalah pembilang. Jadi, pembilang itu harus lebih besar daripada penyebut. Nah, jadi ini syaratnya. Pembilang harus lebih besar penyebut. Pembilang yang mana? Yang atas ya. Penyebut itu yang bawah gitu. Nah, sehingga berarti kalau ini saya ubah, misalkan kita punya seperti ini ya. Misalkan 3/2. Maka kalau kita ubah, ini boleh kita cari dengan cara pembagian seperti ini saja ya. 3/2. Berarti ini sama dengan 1 ya. Ini 2. Maka ini 1. Jadi ini sebagai sisa bagi, ini adalah pembagi. Sehingga dan ini namanya hasil bagi. Jadi ini hasil bagi, ini sisa bagi, ini adalah pembagi. Susunannya bagaimana? Susunannya itu tulisannya adalah hasil bagi, kemudian sisa di atas, kemudian di bawahnya adalah pembagi. Dengan demikian, maka ini saya bisa tuliskan menjadi 1 hasil bagi ya, kemudian sisanya di atas, kemudian pembaginya di bawah seperti ini. Sehingga untuk soal nomor 2 juga sama. Nomor 2 ini kan berarti kalau saya cari 17 dibagi dengan 5. Nah, ini berarti 3 ya. 3 kali 5 itu 15. Sehingga sisanya adalah 2. Ini adalah hasil bagi, ini adalah pembagi, dan ini adalah sisa bagi. Kita merujuk pada ini, maka kita bisa tuliskan berarti ini sama dengan hasil baginya berapa? 3. Sisa baginya berapa? 2. Pembaginya berapa? 5. Oke, saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Bismillah, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal atau sebaliknya. Nah, proses ini sangat bermanfaat atau sangat memudahkan Anda dalam menyelesaikan soal pada TIU, khususnya pada kemampuan numerik yang kaitannya dengan berhitung sederhana. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, maka caranya adalah kita untuk misalkan ini 2/5. 2/5, maka ini pasti boleh kita lakukan seperti ini sebenarnya. Misalkan saya cari seperti ini. 2 dibagi 5 misalkan ya. Ini kan tidak ada nih 5 dikali berapa hasilnya 2, maka ini 0, berarti ini 0 gitu ya. Maka 5 kali berapa yang hasilnya 20, itu adalah 5 kali 4. Maka ini sama dengan 0,4. Atau dengan cara lain. Cara lainnya seperti ini. Karena penyebutnya lebih besar dari pembilang, jadi ini pembilang, ini penyebut ya. Karena penyebutnya lebih besar dari pembilang, maka pasti ini adalah 0, nah, tinggal kita lihat ini. Oh, berarti saya bisa tuliskan seperti ini. 0, ini saya ubahlah menjadi saya tambah 1 0 nih. Ini hanya teknik saja ya. 20 dibagi 5, hasilnya adalah 4. Sehingga di sini tinggal kita tulis 4. Kemudian contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini sebenarnya dia bukan 0, nih ya, karena pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Yang bisa kita lakukan ini adalah ketika penyebutnya lebih besar daripada
pembilang. Nah, ini kalau kita lihat 7/4 itu boleh saja kita cari ya. 7 dibagi dengan 4, maka ini sama dengan, ini berarti 1 ya. Berarti 4. Kemudian di sini 3, berarti koma ya. 0, ini berarti 7, 28. 28 berarti 2. 10 berarti 5. Berarti ini 1,75 gitu. Nah, selanjutnya untuk nomor 3. Nomor 3 ini ada 2/50. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan sudah sangat jelas ya, penyebut lebih besar, maka ini pasti 0, nah, sekarang kita nambah 1 0. Nah, ini 20 dibagi 50 juga masih, maka kita nambah 1 0 ya. Kemudian berarti ini 200. 200, ini boleh cancel lagi, tak. Sisa 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Sehingga ini jawabannya adalah 0,04. Lalu bagaimana dengan kalau misalkan sebaliknya? Ini adalah 0,5. Bagaimana cara mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa? Maka kita lihat, kalau satu angka di belakang koma, maka kita bagi dengan 10. Jadi ini tinggal kita tuliskan 5 dibagi dengan 10. Ini kalau kita mau sederhanakan boleh masing-masing dibagi 5. Dibagi 5, di sini dibagi 5. Sehingga 5 bagi 5 itu 1. 10 bagi 5 itu 2. Ternyata 0,5 setara dengan 1/2. Nah, lalu bagaimana kalau dua angka di belakang koma? Dua angka di belakang koma, maka dia bukan 10, tetapi 100. Ini tinggal kita tulis lagi. 25 diper dengan 100. Kalau kita mau sederhanakan, boleh lagi kita sederhanakan itu. Ini masing-masing kali 25, bagi 25, ini bagi 25. 25 bagi 25, 1 ya. Kemudian 100 bagi 25 itu sama dengan 4. Maka 0,25 itu setara dengan 1/4. Kemudian 0,255. Nah, ini karena 3 angka di belakang koma, maka ini dia bagi 1000. Tinggal kita tuliskan saja 255 dibagi dengan 1000 gitu. Kalau mau disederhanakan silakan gitu ya. Tetapi proses transformasinya itu tinggal seperti ini. Dia tergantung pada berapa angka di belakang koma. Kalau satu angka bagi 10, kalau 2 angka bagi 100, 3 angka bagi 1000, 4 angka berarti bagi 10.000 dan seterusnya. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Bismillah, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke pecahan desimal. Nah, caranya tinggal kita mengingat video saya sebelumnya terkait dengan mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, ini kita lihat. Ini adalah 1/2. Otomatis satunya tetap kita tulis kembali seperti ini. 1. Sisa 1/2. 1/2 itu sisanya gitu ya. Berarti ini koma. 1/2 itu setara dengan apa? Setara dengan 0,5. Maka tinggal kita tuliskan di sini berarti sama dengan 1,5 gitu. Cara mudahnya juga boleh seperti ini. Misalkan 1 kemudian koma. Ini kita tinggal tambah 1 0. 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. Maka tinggal kita tuliskan 5. Nah, untuk soal nomor 2 misalkan. Nomor 2 berarti kita tuliskan 3 ya. Lalu koma. Ini tinggal 20 lagi. 20 dibagi 5 itu hasilnya adalah 4. Maka jawabannya adalah 3,4. Nah, sebagai latihan mungkin boleh yang ketiga. Misalkan nomor 3 itu adalah 3/12. Nah, seperti ini. Silakan teman-teman boleh mencobanya sendiri. Ini berapa? Otomatis ini pasti 2, sekian ya. Itu silakan Anda tentukan. Saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Bismillah, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengubah pecahan biasa yang bentuknya seperti ini. A/9, AB/99, ABC/999, dan seterusnya. Ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah,
ketika Anda dihadapkan dengan pembagi 9, 99, 999, maka caranya paling mudah. Ini kita tinggal ingat, A di per 9 itu sama dengan 0,A. Jadi kalau 5 per 9 berarti 0,555 dan seterusnya, atau disingkat 0,56. Lalu bagaimana dengan yang nomor 2? Nah, nomor 2 maka yang kita ingat adalah ketika dia modelnya seperti ini, maka pasti 0, AB, 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 dan seterusnya itu setara dengan AB per 99. Sehingga, berarti 23 per 99 itu setara dengan 0,23, 23, 23, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk nomor 3. Nomor 3 yang harus kita ingat adalah 0,ABC, ABC itu setara dengan ABC diper dengan 999. Sehingga kalau ini berarti kita sudah bisa tebak 0,345, 345, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan kalau 9.999? Nah, berarti dia polanya juga sama. Ada 4 angka yang kemudian berulang gitu. Saya kira itu semoga bermanfaat.